Kembali kita sudah terhubung bersama narasumber kita yang sudah bergabung melalui via Zoom. Di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan mahasiswa KKN PPM UGM meningkatkan ketahanan pangan untuk menekan angka stunting di Kanatang Kabupaten Sumba Timur. Terlebih dahulu dari narasumber kita berikan waktu untuk menyapa para pendengar dan pemirsa RRI Sumba di siang hari ini. Silakan Kak John untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya selamat siang teman-teman dari RRI Sumba. Menyapa. Izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Juon Hetri Adi Putranson. Biasa disapa Juon. Saya mahasiswa Universitas Gajah Mada semester 6 dari Kedokteran Hewan yang saat ini sedang melaksanakan program kuliah kerja nyata di Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Kanatang, terkhususnya di Desa Mundu. Oke, baik pendengar. Dan tentunya di siang hari ini stunting ini masih menjadi salah satu tantangan pembangunan yang memerlukan perhatian serius karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Penanganannya tidak hanya melalui layanan kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan ketahanan pangan, edukasi gizi, sanitasi, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Melalui program kuliah kerja nyata, pembelajaran pemberdayaan masyarakat, mahasiswa Universitas Gajah Mada hadir bersama masyarakat untuk mengembangkan berbagai program yang mendukung ketahanan pangan sebagai salah satu upaya pencegahan stunting. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi bagaimana program tersebut dijalankan di Kanatang, khususnya di Desa Mundu, dan tantangan yang dihadapi dan hasil yang telah dicapai serta peluang pengembangannya di masa mendatang. Ya, Kak Jun, ini saya boleh panggil dengan sapaan apa nih? Kak Jun kah? Atau Kak Adi? Ya, Kak Juon saja boleh. Oke, Kak Jun ya. Bagaimana keadaan di Desa Mundu saat ini, Kak Jun, dengan situasi cuaca di sana? Apakah panas baik, Kak. atau hujan? Untuk di Desa Mundu. Oke, untuk di Desa Mundu sendiri, Kak, ini cuacanya karena musim kemarau, jadi lumayan panas ya, Kak. Oke, belum hujan ya, Kak Jun? Biasanya hujan. Ya oke. Pendengar, di sini iya, Kak, ya. Kita akan berdiskusi dengan Kak Jun dengan waktu yang ada ini. Kira-kira nih Kak Jun, gambaran umum terkait dengan kondisi masyarakat di Kanatang, khususnya di Desa Mundu, terkait dengan ketahanan pangan dan stunting, apa yang dilihat dan mungkin bisa diceritakan. Oke, baik, Kak. Mungkin sedikit gambaran yang dapat saya berikan terkait dengan kondisi masyarakat di Kanatang, terkhususnya di Desa Mundu, terkait dengan ketahanan pangan dan stunting, di mana dari beberapa segi. Ya, pertama dari segi mata pencaharian masyarakat, di sini yang kebanyakan bertani dengan komoditas utamanya itu jagung, ubi, pisang, dan beberapa padi ladang. Dan juga dari segi perikanan ada yang berprofesi sebagai nelayan. Kemudian dari segi pendidikan sendiri di sini untuk permasalahan itu masih membutuhkan pengembangan yang mumpuni terkait dengan literasi dan numerasinya. Kemudian untuk dari segi kesehatan dari stunting sendiri itu yang menjadi permasalahan yakni adalah angka stunting yang cukup tinggi, di mana berdasarkan data yang kemarin kami dapatkan untuk desa tempat kami KKN yakni Desa Mundu sendiri, untuk angka tinggi ada di angka 91 orang dengan rincian 77-nya itu
normal dan 14 lainnya itu berisiko stunting atau rentan stunting. Seperti itu, Kak. Oke. Kira-kira dari 91 orang yang dari data yang sudah didapat ini, apa saja faktor yang menyebabkan stunting yang masih menjadi tantangan di Desa Mundu? Oke. Baik, Kak. Untuk faktor apa saja yang menjadi permasalahan terkait dengan angka stunting tadi itu adalah karena kurangnya kesadaran akan terkait dengan pentingnya konsumsi protein hewani bagi masa pertumbuhan anak, di mana yang kita ketahui sendiri itu seharusnya penggunaan gizi pada bayi maupun balita harus dipenuhi dalam 100 hari pertama kehidupan atau HPK, agar bayi dapat bertumbuh dan dapat mendapatkan gizi yang mencukupi. Kemudian setelah kami melakukan observasi maupun survei di Karatang, khususnya di Desa Mundu sendiri, kami mendapatkan hasil observasi terkait dengan hasil bumi yang didapatkan dari tadi beberapa profesi seperti bertani, kemudian berternak maupun nelayan, yang mana ini sebenarnya dapat memenuhi kebutuhan gizi anak seperti protein yang dari hasil ternak, dari telur ataupun dari ikan yang didapatkan dari orang tua yang bekerja sebagai petani maupun peternak maupun nelayan yang ada di sini. Oke. Berarti terkait hubungan antara ketahanan pangan keluarga dengan status gizi anak di Kanatang ini cukup jarang terjadi ya, atau seperti bagaimana, Kak John? Pemenuhan dari keluarga. Baik. Nah, untuk hubungan ini sendiri memiliki akses yang berbanding lurus dengan gizi, di mana ketahanan pangan sendiri ini memastikan keluarga memiliki akses yang konsisten terhadap bahan makanan. Jika pangan lokal seperti ikan, hasil ternak, kemudian hasil tani ini tersedia dan dimanfaatkan dengan benar, maka asupan gizi seimbang balita ini dapat terpenuhi. Dan juga kami dapat menekan risiko dari stunting tadi. Seperti itu, Kak. Oke. Kira-kira nih, pendekatan ketahanan pangan yang dipilih sebagai salah satu strategi dalam menurunkan angka stunting yang paling efektif ini apakah, John? Oke. Dari baik. tiga. Untuk di Kanatang. Baik, untuk di Kanatang sendiri, khususnya di Desa Mundu, sumber daya pangan sebenarnya itu sangat ada. Namun, untuk pemanfaatnya yang belum optimal saja. Karena itu, dari permasalahan ini, kemudian kami melakukan pendekatan yang dimana nantinya mengajarkan kemandirian agar keluarga ataupun masyarakat di sini tidak hanya bergantung pada bantuan luar, melainkan dapat memaksimalkan hasil panen dan hasil laut yang dapat digunakan untuk 1000 hari pertama kehidupan tadi pada bayi maupun balita. Oke, berarti cukup bagus sekali ya dengan kebutuhan yang sudah ada yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Mundu dari peternakan maupun perikanan serta hasil perkebunan ya. Kira-kira tujuan utama program KKN PPM ini yang dijalankan oleh mahasiswa UGM di Kanatang bisa diceritakan sedikit mengapa memilih Desa Mundu, Kak John? Oke, baik. Tujuan utama kami melakukan program KKN PPM di Kanatang sendiri, di mana ini selaras dengan tujuan UGM, di mana terciptanya pemberdayaan masyarakat. Kemudian tim KKN PPM UGM kami juga mengusung tema terkait dengan penekanan angka stunting melalui penguatan kedaulatan pangan lokal, mandiri berbasis pertanian, peternakan dan perikanan, serta edukasi
dan kesehatan dan masih didorong pendirian dari masyarakat dalam membantu menekan angka stunting melalui optimalisasi potensi lokal, kemudian perbaikan literasi numerasi, serta pengembangan ekonomi desa seperti pariwisata. Oke. Untuk waktu keberadaan Kak Jun, mungkin bisa diceritakan sudah berapa lama nih di desa Mundu, dan ada beberapa orang mahasiswa atau mahasiswi yang menjalankan kuliah kerja nyata di Mundu. Oke, baik. Kebetulan kami di sini sudah hampir 20 hari, dan untuk di tim kami sendiri itu terdiri dari 27 orang. Kemudian untuk di desa Mundu sendiri itu ada 13 mahasiswa dari berbagai macam bidang atau program studi. Oke. Berarti waktunya di sana cukup lama, sebulan ya, Kak John, dalam menjalankan program ini? Ya, Kak. Ya, kebetulan kami pada minggu-minggu awal kami masih melakukan observasi maupun koordinasi dengan perangkat desa maupun masyarakat yang ada di sini. Oke. Baik. Jadi ketika dilakukan observasi ini, kira-kira program-program apa saja yang sudah berjalan selama 20 hari di Desa Mundu? Oke, baik. Untuk program yang sudah berjalan itu baru satu program, di mana ini programnya langsung ke Posyandu, yang nantinya kami berkoordinasi dengan posyandu-posyandu ada, dan nantinya akan membantu turut dalam mengikuti posyandu untuk memberikan sosialisasi. Oke. Ya. Oke. Jadi selama ini sudah menjalankan satu program bersama posyandu ya. Selain itu, apakah untuk ketahanan pangan, apakah dalam proses untuk komoditas lokal yang ada, khususnya di perkebunan? Apakah sudah berjalan atau belum, Kak? Oke, baik Kak. Mohon maaf tadi sempat putus-putus ya suara ya. Keluar. Oh, oke. Iya Kak. Atas sekarang kan Kak Jun bersama teman-teman sudah melakukan pendampingan terhadap balita dan ibu hamil ya di posyandu. Nah, selain itu untuk di komoditas ketahanan pangan, apakah sudah ada juga yang dijalankan? Oke, baik Kak, izin menjawab terkait dengan hal tersebut. Kebetulan kami masih dalam proses tahap pelaksanaan, di mana kami masih melakukan observasi lebih lanjut maupun perancangan atau penyusunan yang lebih matang. Kemudian nantinya di minggu depan kami akan melaksanakan program terkait dengan ketahanan pangan tersebut. Seperti itu Kak. Oke, berarti sekarang masih dalam proses observasi ya untuk program yang mau dijalankan. Ya, benar Kak. Oke. Kira-kira ini inovasi apa yang akan diterapkan oleh Kak Jun bersama teman-teman terkait dengan program ketahanan pangan khususnya di pertanian? Karena kita tahu di Desa Mundu itu cukup kering ya, cukup gersang daerahnya itu. Kira-kira bisa diceritakan inovasi? Baik, sebelumnya ya. Oke, siap. Nah, untuk inovasi yang kami perkenalkan ada beberapa inovasi. Yang pertama itu ada food mapping. Untuk food mapping sendiri ini merupakan program yang dimana kami memetakan kondisi pemenuhan gizi anak dengan menggunakan hasil bumi yang didapatkan dari desa. Kemudian ada EcoBrick. EcoBrick ini sendiri adalah program yang dimana
kami mengajarkan terkait penggunaan sampah anorganik dari hasil dapur yang dibuat menjadi barang yang dapat dipakai seperti kursi maupun peralatan lainnya. Kemudian ada briket arang dan dari bonggol jagung. Briket arang ini adalah arang hasil pembakaran dari bonggol jagung yang tidak digunakan. Sehingga nantinya briket ini juga dapat digunakan untuk memasak ataupun dapat juga dijual untuk menambah nilai ekonomi. Kemudian ada inovasi dari peternakan, yaitu inovasi pakan terkait dengan silase maupun hay. Nah, untuk kondisi dari Desa Mundu sendiri saat di musim kemarau itu kekurangan pakan, yang mana saat musim hujan pakan itu sangat melimpah dan terkadang itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi pakan yang berlebihan tadi hanya dibuang saja begitu saja. Nah, karena itu kami membawa inovasi terkait dengan silase maupun hay ini, di mana silase ini kami membuat fermentasi pakan. Jadi pakan difermentasi kemudian nanti dapat digunakan kekurangan pakan seperti itu. Oke. Berarti itu difermentasi ya untuk dari komunitas dari apa? Maksudnya dari sampah-sampah anorganik maupun pupuk kandang itu difermentasi ya. Kejun, suara saya masih terdengar ya? Halo? Mohon maaf Kak, suaranya agak terputus-putus Kak. Oke. Ya, baik. Berarti sudah ada beberapa inovasi-inovasi yang ke depan akan diterapkan kepada masyarakat di Desa Mundu. Oke, dari keterlibatan pemerintah desa sendiri dan juga kader Posyandu yang mungkin selama ini sudah didampingi oleh kakak-kakak mahasiswa, bagaimana tanggapan mereka dan juga masyarakat setempat serta pemuda dalam mendukung program serta inovasi-inovasi yang akan dikembangkan di Desa Mundu, Kak John? Oke, baik Kak. Untuk respon dari masyarakat sendiri itu sangat antusias, terutama pada saat ada program baru yang kami usulkan, dan akan ada nantinya beberapa praktik langsung seperti tadi dari inovasi-inovasi yang kami perkenalkan, di mana kami juga akan mendemo pembuatan briket arang, kemudian pembuatan eco-brick, serta pembuatan pakan silase maupun hay tadi. Dan adapun pendampingan yang kami berikan terkait dengan pendampingan teknologi, yang mana nantinya akan menunjukkan hasil nyata bagi kemajuan desa, seperti itu. Oke. Berarti sangat luar biasa masyarakat di Desa Mundu mendukung ya, dan akan mendapatkan bimbingan juga ke depan ini. Ya, sangat benar sekali. Oke, sangat baik sekali program ini yang akan dirasakan oleh Desa Mundu. Kira-kira dari program tadi untuk penampingan ibu hamil maupun balita dalam penjagaan stunting, mungkin perubahan apa saja yang sudah mulai terlihat setelah program berjalan dan dilakukan penampingan, Kak John? Baik Kak. Untuk perubahan yang mulai terlihat itu menginformasikan terkait dengan tim kami. Nah, untuk tim kami sendiri keseluruhannya itu merancang program ini kurang lebih selama 5 tahun. Nah, jadi setelah 5 tahun baru akan dilihat apakah ada peningkatan atau perubahan atau tidak. Dan juga untuk fokus kami di tahun pertama ini, di tahun 2026 adalah meningkatkan pemahaman dasar tentang stunting dan 1000 HPK, kemudian gizi seimbang, serta potensi kedaulatan pangan lokal. Oke. Bisa ini, Kak Jun, suaranya? Oke.
saya izin mengulangi. Ya. Untuk perubahan yang mulai terlihat itu belum terlalu signifikan, di mana dari kami sendiri itu izin menginformasikan bahwa program ini dirancang selama 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun baru akan dilihat apakah ada peningkatan ataupun perubahan. Yeah. Dan juga untuk fokus utama dari kami di tahun ini, di tahun 2026 adalah peningkatan kemampuan dasar tentang stunting, 1000 HPK, gizi seimbang, dan potensi kedaulatan pangan lokal. Oke. Berarti dalam program ini baru awal untuk meningkatkan ya. Nanti ke depan berjalannya waktu dari hasil peningkatan ini baru bisa dilihat bagaimana hasil. Apakah ada perubahan dari masyarakat setempat atau ada peningkatan. Sangat bagus sekali. Dan ini Kak John, untuk dari masyarakat sendiri, pengetahuan mereka terkait dengan gizi keluarga dan pencegahan stunting itu yang ditemui kira-kira seperti mana? Apakah semua paham ataukah sebaliknya? Oke, baik Kak. Untuk saat ini, dikarenakan program masih dalam tahap proses berjalan, sehingga kami hanya masih melakukan proses-proses atau tahapan-tahapan yang ada. Karena itu, harapan kami dalam proses yang berjalan ini, masyarakat dapat memahami dan mendapatkan pengetahuan baru atau inovasi baru. Di mana hal ini nantinya dapat membantu dalam sedikit mengatasi atau menurunkan permasalahan yang ada di Desa Mundu. Seperti itu, Kak. Oke. Berarti perubahan pola konsumsi pangan masyarakat setelah adanya pendampingan sudah mulai terlihat. Oke. Halo Kak John. Baik Kak, izin menjawab terkait dengan pola konsumsi. Nah, di sini sendiri juga masih dalam tahapan bertahap karena kami masih membutuhkan proses yang lebih untuk meningkatkan kepedulian atau awareness dari orang tua yang dimana bukan hanya dari sekedar kenyang dengan makan karbohidrat seperti jagung, ubi atau makanan instan lainnya, tapi dapat beralih menjadi bergizi dengan adanya tambahan tadi dari protein lokal yang ada dari ikan maupun telur ataupun daging yang dihasilkan dari ternak. Seperti apa langkah-langkah yang dilakukan Kak John terhadap keluarga maupun masyarakat di sana? Halo? Oke, baik. Untuk langkah-langkah yang kami ambil pada awal proses ini adalah kami masih mengikuti dengan masih didampingi oleh dengan tenaga kesehatan yang ada di Desa Mundu dengan ibu-ibu posyandu maupun kader-kader posyandu yang ada untuk membantu dalam edukasi terkait dengan pola konsumsi yang ada di masyarakat. Oke. Berarti tantangan yang ada setelah melakukan pendampingan, apakah ada atau tidak ada sama sekali yang dijalani ketika melakukan pendampingan? Oke, baik. Untuk tantangan yang kami hadapi sendiri itu adalah bagaimana cara mengubah pola pikir ataupun kebiasaan yang turun-temurun terkait dengan prioritas distribusi makanan dalam keluarga maupun dari kendala literasi teknologi yang masih belum terlalu cukup baik seperti itu. Kemudian adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa yang ikut berkontribusi atau bergabung dalam pelaksanaan program juga masih terbilang belum maksimal. Kemudian adanya
perbedaan bahasa dan keterbatasan budaya untuk menyelesaikan inovasi ataupun pengetahuan baru yang kami bawa. Itu yang menjadi tantangan ya, apalagi di Desa Mundu kebanyakan masyarakat lebih aktif menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu ya. Khususnya dalam bahasa yang Kak John maksud. Oke, ketika hal itu dilaksanakan, kepercayaan yang dibangun oleh mahasiswa KKN ini terhadap kepercayaan masyarakat itu dalam memperkenalkan program baru ini, apakah ada tantangan, Kak John? Untuk hal tersebut sendiri, karena dari masyarakatnya di sini juga sangat ramah dan tamah terhadap kedatangan kami. Karena itu untuk membangun kepercayaan masyarakat, kami melakukan pendekatan kultural seperti berbaur secara langsung, kemudian menanyakan apa saja adat yang dilakukan. Kami juga melakukan leading by example, di mana memberikan contoh atau praktik langsung dan bukan sekedar teori belaka. Seperti itu, Pak. Oke. Terkait dengan tantangan dalam budaya ini atau kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi upaya pencegahan itu, pencegahan stunting ini seperti apa kira-kira yang dilihat dari kebiasaan masyarakat secara budaya? Oke, untuk dari tantangan dari budaya sendiri, tadi seperti yang sudah saya mention dari di awal, terkait dengan adanya perbedaan bahasa. Walaupun di sini juga sudah semua sudah menggunakan bahasa Indonesia, tapi mungkin saat kami menjelaskan itu ada sedikit perbedaan cara bahasa ataupun pemahaman yang mungkin diterima dengan berbeda seperti itu. Kemudian dari keterbatasan budaya juga untuk menyelesaikan inovasi-inovasi yang tadi yang baru masuk ke Desa Mundu seperti itu. Oke. Pelajaran yang paling berharga nih dalam menjalankan ini program KKN ini di tengah masyarakat di Desa Mundu, apa kira-kira yang didapat dari pengalaman yang dilakukan dalam menampingi masyarakat di sana, Kak John bersama teman-teman? Baik, sejauh ini pelajaran yang dapat kami dapat dari masyarakat adalah keramah tamahan yang ditunjukkan oleh masyarakat, kehangatan, kemudian keterbukaan mereka terhadap kami ketika saat kami melakukan observasi secara langsung untuk menanyakan setiap warga yang ada di sini. Masyarakat ini sangat terbuka untuk memberikan jawaban atau informasi kepada kami. Oke. Berarti masih sangat harmonis juga ya? Benar sekali ya. Dengan keberadaan teman-teman mahasiswa, masyarakat juga sangat menerima dan tidak segan-segan untuk memberikan informasi. Oke. Dari ini, Kak John, karena terkait dengan program yang baru dijalankan ini di sana, kira-kira strategi agar program yang telah dijalankan dapat terus berlanjut setelah Kak John dan teman-teman balik ke Jawa. Untuk strategi dari kami sendiri, karena itu tadi di awal kami sudah merancangkan program ini dapat berjalan selama 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun ini kami akan lihat apakah ada peningkatan dari
pendampingan yang telah dilakukan, sosialisasi yang telah dilakukan atau tidak. Kemudian nantinya juga di tahun selanjutnya bisa dapat dilanjutkan dengan program yang tadi telah disusun. Kira-kira itu apakah dalam program yang sudah dibuat tanggapan dari pemerintah desa dalam mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan seperti bagaimana? Baik, untuk dari pemerintah daerah sendiri sangat welcome, sangat menyambut kami, di mana dari program-program yang kami bawa nantinya ini bisa menjadi inovasi baru dan memberikan dukungan penuh agar dapat terlaksana dengan baik, kemudian dapat turut mendampingi masyarakat juga dalam memberikan edukasi ataupun pemahaman seperti itu. Okay. Apakah ada rekomendasi nih Kak Jun bagi desa lain yang ingin menerapkan program ketahanan pangan maupun pencegahan stunting ini? Karena kita untuk rekomendasi untuk desa lain adalah halo? Oke. Baik, mohon maaf. Sebelumnya untuk rekomendasi dari kami untuk desa lain adalah mungkin dapat dilakukan observasi dan mungkin dapat dipetakan atau dilakukan pemetaan terkait dengan potensi lokal secara mendalam. Kemudian jika ada program-program yang akan dibawa itu dapat disesuaikan dengan permasalahan apa saja sih yang ada di daerah tersebut ataupun di desa tersebut. Berarti harus diidentifikasi dulu ya terkait dengan potensi yang ada dalam desa maupun tantangan. Ya, kira-kira langkah prioritas yang harus dilakukan agar target penurunan stunting dapat tercapai secara berkelanjutan, Kak John. Langkah prioritas ke depannya sendiri itu adalah dari kami sendiri mengharapkan peningkatan kapasitas ekonomi atau kewirausahaan keluarga, di mana keluarga yang mandiri secara ekonomi akan lebih mudah atau lebih dekat dengan penyediaan pangan. Bisa ini Kak John, suaranya putus-putus. Halo Kak John? Halo? Oh, halo. Bisa suaranya putus-putus. Suara. Iya. Oke. Mohon maaf Kak, jaringan di sini tidak stabil. Oke, untuk saya izin meneruskan jawaban tadi terkait dengan pertanyaan langkah prioritas ke depan dari kami sendiri. Itu kami mengharapkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi ataupun kewirausahaan dari keluarga dengan inovasi-inovasi baru tadi. Kemudian di mana keluarga yang mandiri secara ekonomi ini lebih mudah dalam penyediaan pangan yang bergizi bagi anak-anak. Ya, oke. Selain dari keluarga, kira-kira untuk generasi muda nih dalam mendukung pencegahan stunting di lingkungan, apa yang dapat dilakukan? Baik, untuk peran dari generasi muda sendiri ini sangat besar, di mana saya juga sebagai generasi muda adalah seorang agen perubahan yang di mana kami membantu untuk mengedukasi keluarga, kemudian membantu dalam mempromosikan potensi desa lewat perkembangan teknologi yang ada. Kemudian kami juga berinovasi dalam meningkatkan kewirausahaan lokal ataupun ekonomi
vokal. Oke. Itu yang perlu dilakukan oleh generasi-generasi muda di mana saja tentunya ya, Kak Jun ya. Dan tentunya Ya, ini Kak Jun, agar semua dapat terlaksana antara masyarakat, generasi muda, keluarga maupun pemerintah serta perguruan tinggi, seperti apa yang cara yang dibangun untuk membuat program-program tadi terus berkembang. Oke, baik. Untuk membangun kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan kampus, ini dibutuhkan komunikasi yang terbuka dan penyelesaian tujuan, di mana kampus sendiri membawa inovasi, kemudian pemerintah sebagai pengatur kebijakan, kemudian masyarakat sebagai pelaksana aktifnya. Ya, Kak Jun? Mohon maaf, izin menjawab terkait dengan kolaborasi antara masyarakat, kemudian pemerintah dan kampus. Itu sendiri dari kami mengharapkan terjadinya komunikasi yang terbuka dan adanya penyelesaian tujuan, di mana kampus membawa inovasi baru, kemudian pemerintah ini sebagai kebijakan, pengatur kebijakan, dan masyarakat sebagai pelaksana yang aktif. Oke, berarti harus saling membangun dan adanya komunikasi antara tiga unsur ini. Oke, Kak Jun, ini sebagai penutup nih di sesi diskusi kita siang hari ini karena waktu hampir menunjukkan pukul 12 siang. Satu pesan atau harapan dari Kak Jun serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi KKN di Kanata, khususnya di desa Mundu, bagi masyarakat di sana maupun bagi generasi muda Indonesia mengenai pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. Apa pesan dan harapan dari Kak Jun? Oke. Untuk pesan harapan dari saya maupun teman-teman tim yang lain, untuk masyarakat Kanatang terkhususnya di Desa Mundu maupun di desa lain, adalah mari terus hidupkan semangat terkait dengan kemandirian pangan dari rumah kita sendiri. Mari kita perbanyak hasil tani, ternak, dan laut yang ada di tanah, di mana ini adalah anugerah yang luar biasa sekaligus kunci paling ampuh untuk menekan angka stunting, permasalahan-permasalahan yang ada, dan juga mari bersama-sama memastikan bahwa gizi terbaik selalu hadir di piring anak kita demi 1000 hari pertama kehidupan mereka. Kemudian pesan dan harapan untuk generasi muda, terkhususnya yang ada di Sumba Timur, ketahanan pangan bukanlah sekedar urusan orang, tetapi peradaban bangsa. Kita tangan dan berkolaborasi, dan juga mari kita tunjukkan bahwa kita dan bisa membawa daerah ke arah yang lebih maju. Oke, sangat luar biasa sekali. Oke, Kak Jun, terima kasih untuk waktu dan kesempatan dalam proses bincang-bincang di siang hari ini terkait dengan program mahasiswa kuliah kerja nyata di Desa Mundu, di Desa Mundu, Kabupaten Sumba Timur, mahasiswa dari Universitas Gajah Mada. Dan semoga apa menjadi program dan inovasi teman-teman semua di sana dapat
terlaksana dengan lancar dan dapat membawa perubahan untuk masyarakat di desa Mundu tentunya. Dan tentunya pendengar, kita telah mengikuti dialog yang sangat bermanfaat, dan dari diskusi ini kita memahami bahwa pencegahan stunting itu memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat maupun dalam keluarga serta generasi muda, dan tentunya dari perguruan tinggi serta tenaga kesehatan, serta berbagai memangku kepentingan lainnya. Jadi program KKN PPM Universitas Gadjah Mada di Kanatang ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya hadir untuk belajar dari masyarakat, tetapi juga berkontribusi melalui inovasi, perampingan, dan pemberdayaan yang berorientasi pada keberlanjutan. Semoga dari diskusi kita di siang hari ini bisa menjadi inspirasi untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dan terima kasih kepada Kak John Adiputra Nixon sebagai narasumber kita di siang hari ini yang sangat luar biasa, sudah berbagai pengalaman serta inovasi-inovasi yang akan diterapkan kepada masyarakat di desa Mundu. Tentunya semoga semua diperlancar segala program kuliah kerja nyata di desa Mundu, dan berikan kesehatan kepada Kajun bersama teman-teman serta pendamping di sana, diberikan kelancaran dan tentunya keberhasilan dan kesuksesan untuk teman-teman semua di sana. Terima kasih untuk kebersamaannya Kajun. Salam buat teman-teman sana. Walaupun jaringan cukup memberikan rasa kurang nyaman, mohon maaf karena keterbatasan yang ada, dan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Kajun. Selamat siang, dan itu tadi pendengar kebersamaan kita yang dapat kita bagikan untuk Anda dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Desa Mundu, Kabupaten Sumba Timur. Saya Yatniel pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekalian. Kita akan lanjutkan dengan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Selamat siang dan sampai jumpa.